Terima kasih masih bersama kami di Zona Football dan tentunya saya Valentino Simanjuntak masih bersama dengan Ropan dan juga Yudi di sini berbincang-bincang tentang pertandingan yang nantinya akan kita saksikan maupun juga yang sudah berlangsung. Kita bicara tentang pembagian grup. Kalau Yudi dulu nih, grup mana yang menurut Anda paling menarik untuk dibahas dan dinanti-nantikan siapa yang lolos? Sebetulnya nanti malam pertandingan di grup B antara Spanyol dengan Belanda itu menurut saya itu adalah final sebetulnya. Bagi mereka setelah pertemuan final terakhir di 2010. Kenapa? Karena mereka siapapun yang menang kemungkinan ada juara grup. Sementara yang kalah kemungkinan akan runner up grup dan di perdapan final harus ketemu Brasil. Artinya siapapun yang kalah kemungkinan akan pulang lebih cepat. Oke, ini cepat juga ya. Langsung ngomong ini bakal ketemu Brasil gitu ya. Yakin sekali yakin. ya. Ropan gimana Pan? Grupnya Belanda Pan? Iya, saya pikir pertarungan yang luar biasa ya, menang Belanda atau Spanyol harus bisa memenangkan pertandingan ini. Harus menghindari Brasil. Tapi salah satu di antara tiga ini harus angkat kopor. Brasil, Spanyol atau Belanda. Karena harus ketemu, Len. Itu dalam apa hitungannya harus ketemu. Skemanya ya. Skemanya. Kemudian kalau Brasil bisa melewati Belanda atau Spanyol, mereka akan ketemu mereka akan ketemu salah satu di antara Uruguay, Inggris atau Italia yang berada di grup D ya. Kalau mereka bisa lolos juga sampai ke semifinal, nah maka mereka akan ketemu Jerman dengan syarat Jerman juga harus juara grup. Artinya ini yang membuat mereka pertarungan luar biasa. Di sebelah ada Spanyol melawan Argentina, kemudian Jerman melawan Brasil dan luar biasa itu. Dan Brasil juga di grup G harus di pertandingan pertama mengalahkan Portugal yang tentunya tidak kalah. Nah, ntar dulu nih, ini sebelum ini udah terlalu jauh, inilah jagonya analis-analis kita Transvisioners ya. Mereka sudah ngecak duluan siapa yang ke semifinal. Terangin dulu dong grup mana lagi makanya bisa ketemu gitu. Ini langsung aja Brasil, Spanyol, Argentina, Jerman. Mana ada yang tahu Transvisioners. Saya emosi jadinya Pak. Gitu ya. Pelan-pelan Pak. Jadi analis pelan-pelan ini terlalu hebat sekali nih. Grup mana lagi Pak? Tadi kok bisa lolos Argentina gitu kan. Juara grup A gitu, akan ketemu Pak. grup runner up grup B gitu. Artinya Brasil kalau ketemu kemungkinan pasti akan ketemu salah satu Spanyol atau yang di grupnya Belanda. Kemudian di bawahnya lagi di grup G nanti ada Jerman yang kemudian kalau misalkan lolos sebagai juara grup, ujung-ujungnya di semifinal mereka akan ketemu Brasil. Nah, Jerman kemungkinan siapa runner up-nya di grup Portugal. Sepakat ya? Ya, saya pikir Portugal. Memang kompak sekarang berdua ya. Tetapi ya, dalam sepak bola semua bisa terjadi. Bisa terjadi. Jerman dan Portugal hitung-hitungannya ya. Kemudian grup lain lagi juara dan runner up. Spanyol kemungkinan. Tadi Spanyol Belanda ya. Spanyol kemungkinan besar kalau juara grup mereka di semifinal ujung-ujungnya akan ketemu Argentina. Tentu Argentina juga harus juara grup. Argentina akan didampingi siapa kira-kira? Argentina sebetulnya ini bisa juga. Ya, sebetulnya Argentina termasuk grup yang dan Argentina Bosnia gitu ya. Ya, grupnya sebetulnya agak mudah. Dibandingkan dengan grup D misalkan Italia, Inggris dan Uruguay. Tiga tim ini sebetulnya mempunyai peluang semuanya untuk lolos menjadi juara. Nah, ini menarik Italia Inggris ya, grupnya Italia dan Inggris. Kalau Anda lihat nih gimana ini dua tim yang selalu menjadi unggulan tetapi banyak orang kemudian sudah mulai tidak percaya dengan Inggris gitu ya. Memang Inggris tuh operatif selalu dalam setiap Anda pencinta Inggris bukan ya? Bukan. Oh bukan ya? Justru itu saya katakan memang Inggris itu dalam setiap kesempatan Piala Dunia ataupun Euro selalu digadang-gadang sebagai tim unggulan, sebagai karena kenapa? Semua orang paham tahu pemain-pemainnya seperti merasa dekat. Setiap minggu kita melihat, merasa mengenal. Padahal kalau dibandingkan dengan tim lain sebetulnya biasa saja. Itu faktanya mereka juara tahun 66 dan sampai sekarang pernah juara lagi. Itu fakta. Kalau kita misalkan bicara Jerman kita jarang melihat Bundesliga, tetapi pemain-pemainnya selalu tumbuh, muncul pemain-pemain baru yang kita terkadang tidak terlalu aware. Faktanya dalam setiap kompetisi Euro maupun Piala Dunia mereka muncul sebagai semifinal. Jadi menurut Anda Jerman nggak terlalu aware orang tapi sangat kuat kalau secara negara. Juara dunia. Ini nggak asik karena jadinya dia seneng. Jadi si Eropanya seneng. Saya pikir Anda mau bilang Jerman sama kayak Inggris supaya yang sana langsung komentar Yudi. Nggak bisa Len. Kenapa nggak bisa? Saya pikir ini tim satunya yang bisa melawan Brasil saya pikir. 7 kali mereka ke final, 3 kali juara. 4 kali runner up. Tapi Joachim Low nggak bisa membuktikan dari kemarin-kemarin kesempatan. Mereka tim yang sangat bagus dalam dua pilihan terakhir bagaimana mereka bisa masuk 4 besar. Hanya saja ketemu di semifinal akan sangat luar biasa berat nih. Siapapun pemenang antara Brasil dengan Jerman di semifinal menurut saya mereka lah yang memungkinkan jadi kelihatannya memang menghindari semua tuh Brasil ya. Nah kalau kita lihat Brasil kemarin
hampir Kroasia berhasil ngerepotin Brasil kan. Sempat kalah dulu mereka 0-1, yang golin pemain Brasil juga sih kan. Tapi kemudian mereka bisa menang 3-1. Kalau Anda lihat kemarin penampilannya semalam. Sebelum pertandingan kemarin Anda sempat menanya saya. Oh iya, mau saya bahas prediksinya akurat. Saya tanya katanya berapa, katanya 3-1. Ya bagi saya sih menit 91 itu mah ya. Tapi yang penting hasilnya 3-1 kan. Oke. Secara keseluruhan memang Brasil memiliki kualitas, kapasitas untuk menang dengan selisih 2 gol. Mereka hanya perlu untuk mengatur emosi, mengatur tekanan sebagai tuan rumah. Jika itu bisa terlewati, mereka mampu untuk menang lebih dari 1 gol. Dan saya yakini itu. Memang di awal-awal faktanya mereka seperti susah, bahkan kemasukan duluan. Itu menurut saya lebih kepada tekanan mental di saat menjadi tuan rumah. Karena tahun 50 mereka tuan rumah juga gagal. Tuan rumah mereka di jauh-jauh hari harus dipicu untuk menjadi juara. Tekanannya luar biasa tinggi, berat sekali apalagi dalam pertandingan. Tapi hasil akhir katanya tetap 3-1 ya. Tapi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Ropan. Saya pikir mudah-mudahan Anda mendukung saya ya, Ropan ya. Itu penalti memangnya wajar penalti, Ropan? Saya pikir tidak ya. Si Fred itu kan hanya dicolek, Ropan. Dia hanya coba main di Indonesia. Ada sedikit diving yang dilakukan oleh Fred, tapi semua tergantung dari wasit. Ini wasit yang saya pikir akan membayar hutang ketika tersingkir lawan Belanda. Di 4 tahun lalu dia memberikan kartu merah kepada salah seorang pemain Brasil sehingga bermain dengan 10 orang dan Brasil kalah pada saat itu dengan 1-2 tersingkir. Nah sekarang bagaimana saya kira kemenangan Brasil dalam pertandingan ini berbalik ketika Neymar bisa membuat gol penalti dan Fred itu. Saya pikir itu yang membuat mereka bisa memenangkan pertandingan. Ya tapi kan faktor tadi kan berpengaruh juga karena kita lihat bagaimana Kroasia kan sebenarnya sudah pede kemarin. Oh iya. Mereka bermain luar biasa juga gitu. Terus terang Valen ya saya bisa mengatakan gimana tuh? Bahwa Brasil tidak bermain sebagaimana seperti yang diharapkan banyak orang. Ya, dia tampil kurang begitu bagus tadi malam. Walaupun mereka bermain dengan menang 3-1 ya, tapi ada gol penalti yang masih diragukan. Kemudian di injury time di menit terakhir, bagaimana juga ada gol dari Oscar yang saya pikir juga ya hanya melakukan serangan balik ya, tidak bermain seperti yang diharapkan orang dengan bermain kecepatan. Kroasia justru bermain sangat bagus sekali ya. Mereka tidak bermain dengan negatif football atau bermain parker base di belakang, tapi mereka bisa melawan ya, bahkan bisa menakutkan di menit ke-11 sudah membuat gol. Betul. Jadi saya pikir hasil pertandingan semalam itu adalah Brasil 3, Marcelo 1. Brasil 3, Marcelo 1. Ya. Jadi semuanya pemain Brasil ya. Betul. Ya tapi berarti kalau dilihat dari apa yang Ropan katakan, apakah memang ini menjadi awal yang baik? Walaupun juga hasil akhir tentu baik. Tapi Ropan tadi bilang ini tidak seperti yang diharapkan. Tekanan dari luar juga masih banyak, bukan begitu ya. Demo kemarin sambil juga katanya tetap ada bentrok di luar stadion. Nah ini kan yang membuat mereka kelihatannya kemarin juga Silva juga setelah pertandingan seperti lega banget gitu ya. Kalau Anda lihat apakah mereka akan terus naik performanya kayak kalau bicara Jerman ya misalnya ya di turnamen atau menurut Anda gimana nanti? Menurut saya dengan hasil kemenangan di pertandingan pertama itu kunci utama mereka untuk terus lolos sebagai juara grup, apalagi selanjutnya lawan-lawannya sebetulnya juga tidak jauh berbeda dengan Kroasia, Kamerun, dan saya melihat juga Brasil masih secara kualitas maupun tim masih di atas tim-tim lain di grup A. Oke, tapi apapun itu saya akhirnya harus sepakat sama Yudi bahwa dan juga Ropan itu udah 3-1. 3 poin untuk Brasil. Ada pertandingan lagi tentunya di mana nanti ada pertandingan antara Chili menghadapi Australia. Kita akan bahas nih bagaimana preview pertandingan antara Chili dan Australia selepas yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di Zona Football.